Judul ini diambil dari sebuah renungan, Aina Nahnu Minal Islam. Judul ini dari sebuah renungan seorang cendekiawan Muslim Mesir. Jadi seorang cendekiawan Muslim Mesir di tahun 90-an 93 di Kairo. Beliau itu melihat keadaan umat Islam di Mesir saat itu yang jumlahnya mayoritas, kurang lebih sama seperti di Indonesia ini mayoritas, tetapi mereka itu acuh tak acuh terhadap agamanya, acuh tak acuh terhadap Islam dan umat Islam, bahkan tidak memiliki peran apapun dalam bidang kekuasaan. Pokoknya mereka itu terserah saja, bagaimana apa yang terjadi terserah saja. Karena itu sebagai cendekiawan melihat umatnya, umat Islam yang kalau bahasa sekarang itu cuek bebek. Cuek bebek itu apa ya? Masa bodoh. Cuek bebek, masa bodoh terhadap Islam dan umat Islam. Beliau merenung, berpikir bagaimana caranya membangkitkan semangat saudaranya yang muslim. Jadi agar tidak hopeless, agar tidak pesimis, agar tidak seperti tidak ada harapan, padahal umat Islam di Mesir mayoritas. Agar mereka mau memikirkan negerinya, mau memikirkan kemajuan Islam dan umat Islam, dan memikirkan bangsa dan negaranya, maka kemudian renungan itu dituangkan dalam sebuah pertanyaan, bentuknya buku kecil, bentuknya buku tipis. Dia menegaskan aina nahnu minal Islam. Aina nahnu minal Islam, di mana posisi kita di dalam Islam. Aina nahnu minal Islam, di mana posisi kita dalam komunitas muslim. Apa cuma menjadi pelengkap penderita saja, ataukah cuma menambah satu orang dari jumlah umat Islam yang ada di muka bumi ini, sehingga tidak memiliki peran apa-apa? Tidak memiliki peran apapun. Kalau dalam bahasa Cirebon itu utuk-utuk ubrung-ubrung. Utuk-utuk ubrung-ubrung. Kalau bahasa Sukabumi atau tuh utuk-utuk bagaikan buih di lautan atau bagaikan buih air. Nah, karena itu kita di sini kita renungkan bahwa di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sauban, Nabi menegaskan yushikul umamu an tada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin. Yushikul umam an tada alaikum, umat Islam nanti pada suatu saat nyaris dikerubuti oleh orang-orang di luar Islam. Mereka berkumpul, bersekongkol bagaikan dari berbagai penjuru, bagaikan orang yang berkumpul yang siap menyantap hidangan yang sudah terjadi di atas meja. Kama tada'al akalatu, ada yang kemudian juga kama tada'al akalata ila qas'atiha. Seorang sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ada yang juga menggunakan amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kami itu jumlahnya sedikit ya Rasul saat umat Islam yang jumlahnya banyak itu lalu kemudian dikeributi itu, apa karena jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ada yang menggunakan wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah.
Rasul menjawab, qala bal antum yawma idzin katsir. Kalian itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Tapi kendati pun jumlah kalian itu banyak, kalian itu bagaikan buih air. Jadi buih itu, Pak, itu biar banyak itu tidak memiliki kekuatan apapun. Kalau gampangnya namanya buih itu bagaikan buih sabun. Sabun itu kalau dikocok itu kemudian ditiup terbang. Ya, kalau anak-anak main terus ditiup, tiup lagi terbang. Nah, itu kendati pun jumlahnya banyak, kalau seperti buih, seperti untuk sabun, seperti itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Kenapa begitu? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah telah mencabut rasa takutnya musuh-musuh kalian dari dada-dada kalian, dan kalian itu sudah tidak memiliki rasa kehebatan lagi di mata musuh karena Allah telah mencabut kehebatannya. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikum, dan Allah kemudian menimpakan kepada kalian satu penyakit al-wahana, yaitu yang disebut penyakit wahan. Nah, ketika kemudian Rasul menyebut wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahana, kalian itu telah dicabut kehebatan dari dada-dada kalian dan musuh kalian itu menjadi tidak takut kepada kalian. Lalu kemudian faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu ya Rasulullah, apa yang disebut wahn itu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Rasul menjawab, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang disebut wahn itu umat Islam saat itu sudah cinta dunia dan takut mati.